tempat teratas juga, tapi sayang sekali justru dia low side di turn 7. Ini adalah tempat yang sama dengan Jack Miller kemarin pada saat sprint race terjatuh. Iya, jadi seperti kayak udah kita diskusikan sebelumnya bahwa memang tikungan 7 ini tipe tikungan flowing, memang harus cepat. Jadi artinya pada saat dia nge-brake terus habis itu mau ambil itu cepet banget dan butuh speednya cukup tinggi. Dan namun karena tikungannya ini setelah rentetan tikungan kanan, wall dari ban atau dinding bagian sebelah kiri itu masih kurang cukup optimal panasnya, sehingga ini yang membuat bisa jadi hilang grip dan akhirnya bisa low side seperti yang terjadi oleh Pedro Acosta dan juga sebelumnya Jack Miller. Jack Miller benar sekali di sprint race kemarin ya. Dan kalau kita lihat Tony Arbolino ini merupakan kemenangan keduanya di Moto2 untuk musim ini. Sekaligus ini juga menjadikan podium keempatnya untuk musim ini. Konsisten loh. Ya, saya rasa itu yang akan menjadi kunci. Karena di Moto2 ini ya itu yang sempat disebut-sebut Augusto Fernandes bahwa kunci dari Moto2 ini sebenarnya bukan tampil menang atau gimana, tapi konsisten tampil di 3 besar. Ya, kita dengarkan wawancara terlebih dahulu dengan Alonso Lopez. Alonso, you've been fast all weekend, dealing with some technical problems, chatter, but you still put it on the podium. Great ride. Yeah, I did my best like always, but in these last races, I think that we are missing a little bit. Now we are gonna work a lot on the bike to change a little bit the setting, because if I want to win, I should be make a little bit changes. But I am really happy for the team, for me, for everyone that support me, like my manager, my mental coach, everyone that support me. So very happy, and now enjoy a little bit at home. Great job, congratulations. Ya, kurang lebih Alonso Lopez mengatakan bahwa jika dia ingin ada perubahan dari hasil, maksudnya dia juga harus berubah baik dari segi mental, kemudian juga settingan, dan ternyata memang terbukti juga bahwa dia bisa berada di podium ketiga pada seri kali ini. Setuju. Nggak kaleng-kaleng sih, sampai dia bilang tadi terima kasih kepada keluarganya dan juga kepada pelatih mentalnya, luar biasa. Ya, kita dengarkan terlebih dahulu wawancara dengan Philippe Salat. Philip, I've repeatedly told you you've surprised everyone this season, and you've done it again. What a ride. Thank you very much. Thanks. I enjoyed this race so much. I gave my all. I know it was the first track of the year where I was not struggling with the arm pump, so I was 100% fit, and it's amazing. It was my best race of the life. You know, I did last year also P2, but was in wet conditions. This is my first podium in my career with slick tires, so I'm so happy for it. Thanks to my team, to Nadia, to everyone who has support me, because last year was really hard and I didn't know if I will be able to continue this year. But they gave me a chance, and I'm showing that I have the talent for stay here. Thank you very much. Big congratulations. Ya, yang mewawancarai mengatakan bahwa kamu mengagetkan semua orang musim ini, dan juga dia tadi menjawab bahwa dia sangat menyukai track ini. Dia juga P2 di musim sebelumnya, dan ini adalah race terbaiknya karena ternyata ini adalah podium pertamanya di musim ini. Kita selalu berpikir bahwa kayaknya dia udah podium, karena ternyata Philippe Salat ini nyaris terus ya, Taufik ya. Jadi secara umum selain dari ini adalah podium pertamanya dia adalah podium pertama dia dalam kondisi hujan, tidak hujan ya, karena memang tahun lalu yang menang dia podium 2 itu hujan. Sekarang ini kondisinya kering. Dia bilang tadi podium pertama dalam ban slick. Ya, akhirnya Philippe Salat berhasil meraih podium karena biasanya dia di praktis, kemudian juga di kualifikasi bagus, tapi pada saat balapan merosot. Biasanya seperti itu. Dia berada dalam bayang-bayang nama besar kayak Pedro Acosta, Arbolino, Aaron Canet bahkan, dia pasti ada di bawahnya. Ya, kita dengarkan terlebih dahulu wawancara dengan pemenang. Super fast pace, tricky conditions, people falling, and once again, you were the man. My goodness, man. Felt crazy, man. It was a tough race physically. Also, after 2-3 laps, I was feeling already a bit tired. I don't know why, because maybe it's cold conditions, so maybe I get something tonight, yesterday night. But anyway, yeah, super happy. What a team job. They make an incredible step Saturday morning, so amazing, so happy, man. I want to say all to everybody at home that they are following me. Also, it's a mom day, so mom day, my mom that is watching me. So anyone,
good feelings. I mean, I deserve it. I think I deserve it. So let's keep going. Huge congratulations. So guys. Ya, itulah tadi sang pemenang di seri kelima Moto2 kali ini, di mana ini merupakan kemenangan keduanya di Moto2 atau ini adalah podium keempat dia di musim ini. Dia mengatakan ya tadi ya Mas Yoni ya, bahwa ini sangat tough sekali buat dia. Setelah 3 lap, dia ternyata merasa sangat capek karena menurut dia ini sangat fisikal sekali balapan di Lemong kali ini karena cuacanya dingin. Betul. Iya, betul. Tapi ya saya sempat dia tambahkan mungkin gara-gara makan sesuatu kayak semalam. Iya, memang. Tapi memang ya kalau kita lihat memang inilah ciri khas dari Lemang ini kan ya tadi sempat diulas bahwa ini sirkuit yang memang di beberapa tikungan hanya membutuhkan braking dan juga istilahnya ukuran braking yang pas. Betul, dan juga gear itu sampai gigi 1. Iya, agak bisa, merepotkan. bisa ibaratnya dari top speed langsung ke gigi 1 gitu. Ini benar-benar menguras pikiran dan fokus, dan juga tadi kan ya mungkin kalau seandainya tidak terjadi insiden red flag ya mungkin akan tetap bisa ngikutin. Tadi kan cepat masuk dulu. Ini kadang-kadang ya itu tadi, wah bisa nggak ya agak sedikit terkena beban mental juga. Tapi alhamdulillahnya tidak kena mental si Arbolino ini. Karena mungkin ada ini juga ya, mental coach juga seperti tadi ada Alonso Lopez juga mengatakan Betul, seperti itu ya. betul. Iya, iya. Dan saya melihat memang salah satu yang bisa kita pegang dari pembalap itu memang ada saat kejadian kayak red flag kayak gini, dimana memang secara umum itu ada potensi untuk perubahan mood, perubahan Iya, mental, dan wajar. kalau misalkan kita bisa lihat pembalap terlihat tidak ada banyak beda, itu bisa dibilang dia cukup bagus. Ya, dan ini adalah teman dekat dari Tony Arbolino, Bestie, sahabat. bestie. Ya, bestie banget kalau kata Taufik ya. Fabio Quartararo sangat senang sekali melihat temannya menjadi pemenang di balapan kali ini. Rumahnya Fabio Quartararo, Betul. Tony Arbolino yang menjadi pemenang. Ya siapa tahu jadi modal mood booster lah buat Untuk Quartararo. Fabio. Iya meskipun Oke. start 13 ya, kita harapkan aja. Nggak Kali apa-apa super dong. start gitu ya. Iya, nggak apa-apa dong, ngarep yang baik-baik ya. Amin, Siapa tahu amin. tiba-tiba podium lagi gitu Amin. kan. Ya secara umum gitu. Ya, sebentar lagi kita akan melihat podium seremoni untuk kelas Moto2 ini. Jadi saat ini Tony Arbolino kembali mengambil alih pimpinan Betul. klasmen alias championship standing untuk pembalap, karena sebelumnya sempat diambil alih Pedro Acosta tepatnya di seri sebelumnya di Jerez, dan tadi karena Pedro Acosta terjatuh dan keluar dari persaingan dalam balapan di seri kelima ini, akhirnya Tony Arbolino sebagai pemenang dan juga sebagai pemimpin klasmen hingga seri kelima ini. Padahal tadi kalau pemainnya cukup sabar tuh Pedro Iya. Acosta cuma kehilangan 5 poin. Cuma kan? kehilangan poin. Jadi bedanya ya 25, 99. Di situ kan cuma 94 gitu. Ya. Atau bisa menang sih pada dasarnya Iya. secara umum. Bisa sih. Bisa menang karena memang masih cukup dekat Masih tadi cukup jaraknya. dekat. Karena itu dia kesalahan. Dan biasanya memang itu saya lihat murni kesalahan sih biasanya. Iya. Kesalahan dari pembalap. Pembalap. Pada kapan dia nge-brake, kapan dia membuka gas biasanya di situ. Jadi agak sedikit berbeda bila dibandingkan dengan lap-lap sebelumnya. Biasanya seperti itu. Dan ya gitu, kesalahannya fatal dan itu benar-benar hilang dan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Benar-benar hilang dan poinnya pun hilang sama sekali. Ibaratnya mendingan dapat poin sedikit tapi Iya, finish daripada hilang sama sekali poinnya. Ini kesalahan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang Pedro Acosta. Benar banget. Dan saya harap sih Arbolino belajar. Saya kenapa menegaskan belajar karena kalau kita melihat paruh musim kedua kemarin Arbolino terus hasilnya cukup bagus. Tinggal bagaimana dia memberesin dulu nih performa dia di paruh musim pertama ini. Kalau mamanya aman ya tinggal di fine touch di saat MotoGP yang mulai berlangsung di luar ranah Eropa. Ya. Jadi harusnya nabung dulu ya saat ini di paruh pertama nih. Betul. Di setengah musim. Dan ingat paruh kedua musim itu jauh lebih banyak. Banyak, Jauh lebih banyak. lebih capek. Iya. Udah gitu sirkuitnya nggak pernah dicoba kan agak-agak repot jadinya.
National Anthem of Italy, negara kelahiran Tony Arbolino yang mendapatkan kemenangan keduanya di Moto2 musim ini. Dan tadi kita juga melihat bagaimana Sam Lowe terlihat senang sekali rekan setimnya Iya, berada di podium. Dia betul. memberikan support meskipun Sam Lowe sebelumnya mendapatkan pole position di sini, tapi kali ini tidak bisa dikonversi menjadi kemenangan. Kemenangan. Dan ini adalah final result saat ini yang baru saja kita saksikan, Taufik. Ya, betul. Ada Philip Salah kedua, Alonso Lopez, Sebastian Vietti. Iya loh, 4 loh. Jack Dixon, bestinya Dixon. Quartararo Iya. lagi. Sanket Chandra. Oke. Sergio Garcia ada di 11. Joe Roberts. Baik, kalau begitu nanti kita akan membahas kelas berikutnya, apalagi kalau bukan MotoGP. Jadi pastikan tetap bersama kami setelah jeda berikut ini.